Alhamdulillah baik Pak. Ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan supervisi. Hari ini saya akan melakukan supervisi pada ini. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa tujuan supervisi itu untuk meningkatkan kompetensi diri Bening dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pembelajaran yang berkualitas yang berpihak pada murid. Kalau boleh tahu Bening, pelajaran apa yang akan disampaikan? Pelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS. Materinya yaitu tentang daerah keberadaan yang fokusnya pada daerahku hebat sekali itu yaitu tentang produk unggulan. Di materinya tentang produk unggulan. Temanya adalah tadi daerahku kebanggaan. Bagus sekali ini materinya itu mengangkat tentang kearifan lokal. Kemudian Bening, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui produk unggulan yang ada di daerah sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pendukung produk unggulan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu merancang alat untuk mempromosikan atau mengenalkan produk unggulan yang mereka miliki. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, siswa mengetahui produk unggulan daerahnya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendukung produk unggulan. Dan yang ketiga, siswa mampu merancang cara mengenalkan produk unggulan tersebut. Nanti anak-anak akan berproduk poster ya. Kemudian apa area pengembangan yang akan dicapai oleh ini? Area pengembangannya yaitu yang ingin saya capai yaitu nanti anak-anak itu mampu itu Pak terlibat aktif dalam diskusi kelompok, kemudian percaya diri untuk menyampaikan pendapat, untuk berpendapat di depan rekan-rekannya, kemudian aktif dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dari ketiga area pengembangan itu mana yang akan Bening fokuskan untuk saya amati pembelajarannya? Untuk area nanti kan ada 3 tadi ya Pak, yaitu untuk pengelolaan kelas, kemudian yang kedua itu tadi untuk untuk perencanaan untuk proses belajar mengajar yang aktif, yang ketiga yaitu melakukan asesmen. Nah, nanti Pak Mahmud saya minta untuk fokus pada untuk proses belajar mengajar yang efektif. Nanti ada pembagian peran untuk masing-masing anak. Nah, di situ fokusnya nanti Pak. Jadi saya nanti akan mengamati pembelajaran Bening fokus pada kegiatan diskusi belajar anak ya, untuk mengetahui bagaimana anak aktif, kreatif dan berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin dari metode, kemudian media, ataupun pendekatan pembelajaran. Kalau untuk metode kali ini saya akan menggunakan Windows Shopping Pak. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pendekatannya saya menggunakan pendekatan basis proyek. Nah, untuk dan yang selanjutnya itu terkait dengan pembagian kelompok. Pembagian kelompok nanti di dalam kelasnya ada sekitar 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari dua anggota kelompok. Dua peserta didik. Bagus, Ibu sudah merencanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran menggunakan metode Windows Shopping. Tiga ceramah penegasan ya ini. Iya. Nah, gunakan kemudian pendekatannya pembelajaran berbasis proyek dan nanti anak akan membuat produk berupa brosur cara menawarkan produk unggulan.
Bagaimana dengan evaluasinya, asesmennya? Asesmennya nanti saya akan melakukan penilaian apa itu sikap, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Dengan penugasannya itu menggunakan LKPD yang untuk individu ada sendiri, kelompok juga ada sendiri, gitu Pak. Untuk asesmennya, evaluasinya terakhir itu saya menggunakan quizzes sebagai bahan evaluasi. Bagus sekali Ibu. Sudah merencanakan evaluasi menyeluruh dari sikap, evaluasi keterampilan dan juga evaluasi pengetahuan. Untuk pengetahuannya bagi menggunakan LKPD individu kelompok, dan sekarang ini perantaranya adalah menggunakan game, ini menggunakan quizzes ya, bikin quizzes. Bagus sekali. Terus kapan ini akan merencanakan pembelajaran ini? Untuk pelaksanaan pembelajaran kali ini nanti akan saya laksanakan setelah istirahat pertama nih Pak, setelah selesai jam olahraga. Oh iya, ini jam olahraga ya? Iya. Ya. Baik ini, sekarang kita lagi istirahat juga. Silakan Buning melakukan persiapan untuk pembelajaran nanti. Ya, baik Pak, saya pamit undur diri dulu untuk mempersiapkan semuanya, untuk mempersiapkan suasana kelasnya supaya nanti nyaman untuk anak-anak. Ya Buning, nanti setelah proses pembelajaran kita akan berbincang-bincang kembali ya untuk melakukan sakit adaptasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Amel, silakan Mel. Ditemani bersiaga, teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kamel. Hari ini kelihatannya ada bangku kosong. Siapa yang tidak berangkat? Kenapa Rafa? Pergi? Oh, pergi. Kita doakan ya, semoga perjalanannya lancar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Yang mau ikut siapa? Nani, silakan Nani. Berdiri dulu ya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Di sanalah aku berdiri.
akan mengetahui produk-produk yang ada di daerah sekitar. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti mampu mengidentifikasi faktor pendukung produk itu dikatakan produk unggulan. Yang ketiga adalah kalian nanti mampu merancang alat untuk mengenalkan produk unggulan yang kalian miliki. Bisa dipahami? Bisa. Berupa apa? Berupa poster. Nah, nanti kita akan membuat poster. Anak-anak, sebelum kita mulai ya, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Oke, siap ya? Suaranya dikeluarkan. Tepuk semangat. Nah, terima kasih. Anak-anak, coba dibuka buku kalian halaman 207. Nah, 207 ya. Nah, itu ada percakapan, dibaca dulu coba. Sudah? Sudah. Percakapannya singkat saja. Tadi apa yang dimakan Aga dan Banu? Kelapa. Dari daerah manakah? Manado. Nah, percakapan tadi yaitu membahas tentang rasa dari kelapa yang sangat enak yang berasal dari daerah Manado. Nah, sekarang coba kalian baca dulu yang kembali itu ya tentang produk unggulan daerah. Bawahnya. Dibaca dulu. Sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, anak-anak, tadi Aga dan Banu itu makan kaputak dari Manado. Nah, coba Bu Guru ingin tanya kepada kalian, apakah kalian pernah jalan-jalan? Pernah. Coba kemana? Siapa yang mau bercerita? Siapa yang mau bercerita? Rizka mau? Ya. Rizka pernah kemana? Ya, Borobudur. Kemudian beli apa? Lumpia. Kenapa kok Rizka beli lumpia? Rasanya enak. Yang pertama dilihat apanya? Kok bisa tahu kalau itu enak? Bentar-bentar dulu ya ini ya. Oke. Siapa lagi yang mau bercerita? Kamel. Oke, Kamel. Pernah kemana, Mel? Ke Jogja. Beli apa, Mel? Bakpia. Bakpia patok itu ya. Oke. Rasanya bagaimana, Mel? Rasanya enak, terus bentuknya unik, gurih. Oh gitu ya. Itu yang isinya apa, Mel? Kacang hijau. Kacang hijau. Siapa lagi yang mau cerita? Sudah? Sudah. Yang lainnya ada yang pernah itu ya jalan-jalan? Pernah kemana? Paling dekat saja. Yang dekat kemana? Ke Demak. Ke Demak biasanya kemana? Ke makam Sunan itu sama? Masjid Agung ya. Kalau kalian pergi pasti bawanya pasti bawa oleh-oleh ya. Oleh-olehnya itu biasanya adalah atau apa benda ataupun makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kita akan melaksanakan atau melakukan perburuan. Perburuan ya, sebutnya perburuan atau berburu. Nah, berburunya nanti secara individu kalian buat tabelnya seperti ini. Nah, ini. Di situ sudah ada petunjuknya. Nanti bawa bolpennya ya. Keluar kita akan mencari harta karun
2, 1. Mana yang dapat berapa? 5, ada yang dapat 7. Oke. Simpan dulu hasilnya itu ya, nanti disimpan dulu. Itu nanti sebentar, perhatikan dulu. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 7, ada yang dapat 5. Nah, kalian lengkapi dulu data kalian. Boleh minta informasi dari teman kalian. Dilaksanakan sekarang, oke? Dilengkapi dulu. Nah, ini kan sudah dapat 3, dilengkapi punyamu. Nah, ini dilengkapi ya. Minta informasi dari teman sebelah berapa? Sebabnya. Iya, nah ini tadi Nani sudah dapat 5. Boleh tanya Nani nggak? Ini tadi Kamal dapat 7. Tanya Kamal nggak apa-apa informasinya. Sudah selesai? Nah, tinggalkan kembali. Oke ya? Tinggalkan dulu. Anak-anak, tabel yang kalian tuliskan tadi, tolong disimpan dulu. Disimpan dulu. Disimpan dulu. Sekarang instruksi selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan yang namanya belanja. Kok belanja Bu? Produknya apa? Produknya nanti adalah informasi, testimoni dari rekan-rekan kalian. Ya, Bu Guru bagi kelompoknya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kerama gabung sama Kamal nggak apa-apa. Jadi 1, ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat-ingat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Yang kelompok terdiri dari dua orang. Yang pertama adalah sebagai orang yang berbelanja ke toko sebelah. Toko sebelah itu siapa? Kelompok selanjutnya. Dibagi dulu siapa yang mau berbelanja. Oh, dan sebenarnya yang di sini yang jaga tokonya sendiri ya. Ada yang berbelanja dan ada yang menjaga toko. Yang menjaga toko silahkan berikan testimoni kalian kepada teman yang berbelanja ke tempatmu. Itu ya. Bagi yang berbelanja silahkan tanya testimoninya kepada toko atau teman yang ada di yang menjaga tokonya. Bisa dipahami? Bisa. Paham?
lupa yang berbelanja membawa poin sama buku untuk menanyakan testimoni dari rekan kalian. Perhatikan dulu petunjuknya. Anak-anak, ketika seseorang ya pergi keluar kota, pergi berwisata, pasti berbelanja atau membawa yang namanya oleh-oleh. Betul? Coba. Oleh-oleh itu biasanya berupa apa? Makanan, makanan. Pasti orang itu akan membeli sesuatu yang mereka senang. Itu ya? Tidak mungkin mereka membeli sesuatu itu kalau mereka tidak suka. Mereka membeli itu berarti memiliki alasan. Kenapa dia membeli barang itu atau dia membeli makanan itu. Nah, sekarang kamu akan berusaha untuk mencari informasi atau mendapatkan testimoni dari rekan kalian yang berada di toko-toko yang sudah tersedia. Dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Cari toko yang agak sepi dulu biar tidak
hasilnya berapa toko? Sudah. Itu mana? Hasilnya berapa? Itu tanya kita lihat apa hasilnya, CB-nya. Boleh kembali ke kelompoknya lagi. Yang sudah selesai berbelanja, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing atau ke tokonya masing-masing. Kembali dalam kelompoknya masing-masing ya. Sudah dapat berapa tadi? Sudah. Ada yang sudah dapat lebih dari 2 toko? Ada. Sudah puas berbelanjanya? Sudah. Sudah dapat berapa toko? 3. Ada yang 2, ada yang 1 ternyata. Nah, sekarang tugas kalian adalah menceritakan hasil belanjaan kalian kepada rekan kalian dalam satu kelompok. Nanti kalian berdua atau berkelompok berpasangan ya akan mempresentasikan hasil testimoni dari rekan kalian tadi. Bisa dipahami? Bisa. Diskusikan dulu dengan kelompok kalian hasil belanjaan yang telah kalian dapatkan. Kemudian dikeluarkan juga tabel yang kalian buat tadi. Nah, dikeluarkan sekalian. Coba, adakah makanan yang kira-kira itu sering dibeli oleh rekan kalian? Nah, dibuka tabel kalian tadi. Nah,
Untuk Pak Anu Abdel. Tambah lagi, satu lagi, Pak Is ya. Terima kasih Pak Is. Tepuk tangan untuk Pak Is. Anak-anak, ini tadi adalah hasil buruan kalian yang ada di luar kelas tadi ya. Ada madu mongso terbuat dari walau-walau itu apa? Jenis labu. Labu yang warnanya itu loh kuning. Pernah lihat ya? Ini biasanya juga terbuat dari ketan. Juga bisa madu mongso ini. Kemudian bakpia terbuat dari campuran gula, campuran tepung dan gula dan kacang hijau. Gedok leo terbuat dari singkong dan ketela pohon. Ini berasal dari Demak. Yang kedua bakpia adalah Jogja ini. Kemudian gedok leonya itu di mana ini? Magelang. Kemudian Candi Borobudurnya? Candi Borobudurnya itu di Magelang. Kenapa Pak Is kok pilih yang ini? Pernah ke sana Pak Is? Ini siapa? Abian. Abian pernah ke Candi Borobudur? Pernah? Belum. Tapi tahu tadi dari yang informasi tadi ya. Kemudian masih ada Demak. Siapa yang pernah ke sana? Hampir semua. Karena apa? Karena dekat ya, memang itu wisata yang ada di daerah kita. Kemudian kalau barang atau bendanya biasanya berupa apa ini? Ya, kayak belangkon. Apalagi? Batik. Batik dari mana batik? Batik itu banyak. Dari mana batik? Pekalongan. Yang terkenal dari Pekalongan. Belangkonnya? Nah, Demak ini biasanya banyak belangkon yang dijual di sana. Kemudian miniatur gamelan, mungkin miniatur sepeda motor, miniatur apa itu banyak sekali ya. Kemudian kalung, maning-maning itu banyak sekali. Nah, itu adalah hasil buruan kalian sekarang, yaitu tiba saatnya kalian untuk presentasi hasil belanja kalian ke toko sebelah. Itu ya. Sudah siap per kelompoknya? Kelompok mana yang mau maju dulu? Ayo. Kelompok berapa berarti? Kelompok 5. Silakan maju untuk kelompok 5. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Yang keras, suaranya yang keras. Nah, hasil tes umumnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan testimoni dari kelompok 7 dan kelompok 1. Ya. Kelompok 7, mereka pernah pergi ke Yogyakarta. Di sana mereka membeli oleh-oleh berupa bakpia, patok karena bentuknya yang sangat unik, rasanya yang sangat enak dan manis. Oke. Dan lanjut. Kelompok 1, Kelompok mereka 1. pernah pergi ke Menara Kudus dan membeli oleh-oleh berupa jenang karena rasanya yang enak dan bentuknya yang unik. Berarti dari dua kelompok 6 dan kelompok 7 berupa pergi ke Jogja sama ke Menara Kudus dan sekitar sini ya. Oleh-oleh yang dibawanya itu berupa bakpia dan jenang khas dari Jogja dan khas dari
Moni dari kelompok 4 dan 5. Kelompok 4 dan 5, mana kelompok 4? Mana kelompok 4? 4 dan 5, oke. Dari kelompok 4, Rizal pernah ke Jogja. Rizal membeli oleh-oleh berupa bakpia karena bentuknya yang unik dan enak. Dari kelompok 5, Rizka pernah pergi ke Borobudur. Rizka membeli lumpia khas dari Magelang. Rizka membeli lumpia karena rasanya yang enak dan kemasannya yang unik. Berarti Rizka belinya lumpia, kalau yang Rizal belinya bakpia. Kenapa? Tadi Karena bentuknya yang unik dan rasanya yang enak. rasanya enak, berarti langsung dicoba di sana ya. Ada testimoninya, ada testernya gitu ya, Rizka. Oke, berikan tepuk tangan. Lanjut. Ini giliran atau mau ditunjuk? Sukarela pokoknya. Jangan malu-malu, jangan usah malu-malu. Semuanya akan dapat giliran, jangan usah malu ya. Ayo. Dari kelompok kami akan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan testimoni dari kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 4. Oke. Dari kelompok 1, mereka pernah pergi ke Semarang dan pulangnya membeli oleh-oleh yaitu berupa dan pesto. Karena rasanya yang enak dan kualitasnya yang bagus. Oke, lanjut. Dari kelompok 4, dia pernah pergi ke Jogja dan dia membeli bakpia. Di sana tempatnya bagus dan rasanya enak dan gurih dan enak. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya ada 2 yang membeli bakpia. Kayaknya sangat terkenal ya. Kemudian kelompok mana? Selanjutnya kelompok sini belum? Kelompok 1. Oke, lanjut. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, masih bisa dua kelompok silakan maju. Nah. Makan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan testimoni dari kelompok 3 dan 6. Kelompok 3. Abdul pernah pergi ke Demak membeli oleh-oleh berupa manisan dinding. Abdul membeli manisan dinding karena rasanya manis dan enak. Kelompok 6. Sheila pergi ke alun-alun Demak dan Sheila membeli oleh-oleh yang berupa jambu air dan manisan keliling. Sheila membeli itu karena rasanya yang manis dan adanya yang bersih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Tadi kalian sudah mendapatkan testimoni dari rekan-rekan kalian ya. Banyak sekali produk-produk yang mereka beli. Mereka membeli dengan berbagai alasan. Ada alasannya itu enak, packagingnya atau kemasannya menarik, kemudian itu mengunjungi tempat-tempat wisatanya, berarti wisatanya itu tempatnya nyaman, sejuk. Nah, mereka memiliki alasan-alasan tersendiri. Nah, anak-anak, semua produk yang ada pastilah pembuatnya itu banyak sekali. Mereka bersaing untuk mempromosikan atau mengenalkan produk mereka, ya, bersaing di pasaran supaya produk mereka tetap menjadi produk unggulan. Betul ya? Coba, produk unggulan itu menurut kalian itu produk yang seperti apa? Ada yang tahu? Ya, tadi produk unggulan apa, Rizka? Sudah sangat terkenal. Apa lagi? Produk unggulan apa, Yulia? Rasanya enak, memiliki rasa enak. Barangnya unik, oke. Apa lagi? Terkenal kenapa? Mencirikan kekhasan dari suatu daerah. Betul ya? Nah, ciri-ciri produk unggulan itu seperti itu. Nah, untuk tetap bersaing di dalam pasaran, apa yang dilakukan oleh para produsennya? Coba. Kalau seperti itu, mempromosikan, tetap oke. Kemudian apa lagi? Apa ada? Sumber daya manusianya. Kenapa? Mempertahankan kualitas, ya, mempertahankan kualitas itu yang utama. Jangan kalau sudah laku kemudian komposisinya atau bahan-bahannya itu dikurangi. Nah, itu nanti malah akan menjatuhkan pasarannya. Nah, ini coba Bu Guru punya cerita ya. Suatu saat itu ada seseorang, atau Bu Guru saja ya, Bu Guru saja ini.
Contoh posternya bisa kalian jadikan referensi saja. Nah, ini contoh posternya. Yang itu yang belakang. Kalian bisa membuatnya di kertas ini. Bisa membuat di kertas ini ya. Tentukan produk yang akan dibuat poster. Posternya itu, nah dari sini kalian lihat. Ada gambarnya menarik, judulnya, kemudian tulisannya juga itu nanti bisa menarik minat pembeli. Nah, kalian bisa mempromosikan produk yang kalian pilih. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ada yang ada gambar di desain. Nah, di sini. Ini kan tadi ada di nah, gambar ini bisa dibuka. Mau pilih apa? Kalian punya produk unggulan apa? Nah, kalian bisa menggambarnya. Boleh, terserah. Nah, di sini aja. Jangan dibuat ya. Tentukan tulisannya. Nah, boleh gambar bimbing sama ya, lihat buatnya. Mau cari apa? Ya, apa? Mau pilih apa? Mingko ada. Tapi ya. Ini mau produk apa lagi salah? Tapi ya, bedok. Apa? Dibuat yang bagus ya, supaya orang-orang itu mengenal produkmu dan tertarik untuk membelinya.
gambarnya yang menarik, kemudian tulisannya itu, nah diperhatikan penggunaan tata bahasanya. Sudah selesai. Ada yang sudah selesai posternya? Kelompok berapa? Kelompok 5 sudah selesai. Kelompok 6 sudah mau selesai? Sudah sedikit? Tulisannya jangan lupa ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Nah, anak-anak, dengarkan Bu Guru. Ya. Tadi kalian sudah membuat poster yaitu untuk mengenalkan produk unggulan yang kalian buat, gitu ya. Tadi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya. Buat apa? Poster apa, Dok? Bedok trio. Hasilnya ini ya, teman-teman. Hasil dari teman kalian. Belum diwarna, tapi sudah bagus sekali. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok semangat. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Atau sebelum menjawab pertanyaan ini ada yang perlu ditanyakan? Apa? Ini bagaimana cara mempromosikan produk baru yang kita miliki selain membuat poster? Selain membuat poster ya,
Sudah semuanya hampir punya semua ya? Benar? Tapi ingat ya, tolong kalau kalian menggunakan sosial media, gunakan secara bijak. Itu ya, bijak itu seperti apa teman? Bijak itu kalian itu kalau upload sesuatu di sosial media itu yang berbau positif saja. Promosi barang tadi ya, barang dagangan kalian boleh, barang produksi kalian boleh, dari teman kalian boleh untuk berjualan boleh. Tetapi tolong kalau ada informasi yang belum tentu kebenarannya jangan di-share ulang atau dibagikan kembali karena bisa saja itu namanya hoax gitu ya. Jadi bijaklah dalam bersosial media. Karena apa? Jarimu harimaumu. Dulu itu namanya mulutmu harimaumu. Tapi sekarang jarimu itu bisa jadi harimau. Sudah paham ya? Boleh dipromosikan atau dijual dari mulut ke mulut. Nah ini loh ada produk baru, produknya enak. Berikan tester dulu, tester. Rasakan dulu, tidak apa-apa, coba dulu tidak apa-apa. Kalau kita membuat suatu produk, yang pertama niat dulu, yang kedua jangan malu, gitu ya. Kalau kita mau usaha itu, yang pertama niat, yang kedua jangan malu. Nah, kita harus selalu optimis, gitu ya. Bisa dipahami? Optimis, semangat. Anak-anak, kalian boleh menjawab pertanyaan dari guru ini di kertas. Kalau tidak ditulis, boleh ada yang bisa menjawab langsung juga tidak apa-apa. Ada yang mau menjawab? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang sekali. Kenapa kok senang? Karena pembelajarannya sangat seru. Oke. Pembelajaran yang akan datang, kalian itu pengennya seperti apa? Seperti ini lagi. Kita keluar juga gitu ya, supaya tidak bosan. Apa saja hal baru yang kalian pelajari pada hari ini? Hal barunya mengenal produk unggulan. Kemudian apa lagi? Tadi membuat poster. Kalian tadi berarti bisa membuat poster. Kemudian apa? Tadi mempromosikan produk yang dimiliki. Kalian tadi sudah berdiskusi dengan teman kalian, berkolaborasi. Kemudian tadi juga kalian sudah berburu informasi terkait produk-produk unggulan yang ada di daerah sekitar kita. Apakah seru hari ini? Seru. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah selesai ya, kita akhiri dulu pembelajaran kita kali ini. Nah,
menyampaikan ya murid yang antusias mengikuti pembelajaran itu. Bagaimana perasaan Buning setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Hari ini perasaan saya sangat lega Pak, sudah melaksanakan pembelajaran dan supervisi yang ada di kelas saya tadi. Pak Maman juga sudah mengamati pembelajaran yang dilaksanakan tadi terkait dengan materi IPAS ya, materinya tentang produk unggulan tadi. Saya sangat lega Pak, sudah melaksanakan pembelajaran. Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran tercapai? Menurut saya tadi tujuan pembelajarannya belum tercapai secara maksimal Pak, karena masih ada sebagian anak itu yang masih ada yang kurang aktif. Nah, ada sebagian anak yang masih kurang aktif dalam diskusi kelompok. Jadi ada anak yang masih belum aktif ya. Kalau boleh, saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini. Iya, silakan Pak. Menurut pengamatan saya, di Buning telah melakukan belajar dengan baik sesuai dengan alur tahapan pembelajaran yang direncanakan di modul ajar, mulai dari absorpsi, mulai kemudian pembelajaran persiapan pembelajaran, sampai inti pembelajaran, praktik pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Saya amati di proses pembelajaran pada diskusi kelompok tadi itu sudah menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Jadi ada bermain, tebak makanan. Jadi lihat anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran tebak makanan, sehingga mereka berani mengutarakan pendapatnya. Kemudian ada pertanyaan lagi juga tadi berburu informasi. Ya, tadi anak-anak aktif mencari informasi. Kemudian mereka juga berbagi tukar pikiran untuk berbagi informasi. Kemudian saya lihat tadi juga anak-anak melakukan belanja informasi atau window shopping, mencari informasi dari temannya. Jadi saya lihat juga sudah bagus. Kemudian di evaluasi, ini kita melakukan evaluasi dengan KPD tes mandiri, tes kelompok. Kemudian memberikan anak-anak tugas bekerja di rumah, mengerjakan proses lewat hatinya masing-masing. Jadi sekali dulu. Menurut saya, bagaimana pendapat Buning terhadap pendidikan saya? Ya Pak, menurut saya sendiri ya, tadi dari pembelajaran saya itu masih kurang di proses diskusi. Diskusinya tadi mungkin kemungkinan besar itu dari kelompoknya terlalu kecil anggotanya. Nah, kemudian untuk keaktifan anak di masing-masing kelompok itu jadinya kurang begitu aktif Pak, karena mungkin tadi anggotanya terlalu kecil mungkin. Nah, kemudian juga mungkin tingkat mungkin metodenya masih belum maksimal yang saya gunakan. Kemudian juga saya juga kurang memberikan atau memfasilitasi murid saya itu pada bagian yang diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Itu masih kurang. Saya untuk menekankan perannya masing-masing itu masih kurang. Jadi Buning masih merasa ada kendala dalam pembelajaran anak khususnya di diskusi. Mungkin Buning menganggap tapi kelompoknya terlalu kecil, sehingga kerjasamanya kurang. Terus apa rencana Buning untuk menghadapi masalah itu? Rencana saya Pak untuk kedepannya itu saya ingin yang pertama tadi karena masalahnya di dalam kelompok ya. Yang pertama itu saya ingin membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok saja di dalam kelompok masing-masing terdiri dari 4 anggota biar lebih banyak untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya. Kemudian untuk medianya mungkin akan saya tambah Pak, karena tadi masih berupa untuk berburu, bermain juga sudah bagus menurut saya, tapi
kayaknya perlu ditambah lagi dengan apa ya, menggunakan Chromebook yang ada di sekolahan untuk menggali informasi. Nah, anak-anak nanti bisa menggunakan IT untuk menggali informasi yang ada di dalam internet itu, Pak. Biar anak-anak aktif dan sekaligus juga bisa menguasai IT. Ya, antara sangat bagus Buning. Jadi Buning akan membuat kelompok belajar lebih besar jumlahnya ya. Tadi itu 2 orang menjadi 4 orang supaya mereka kolaborasinya itu lebih akurat dan ini untuk menyampaikan. Kemudian Buning juga bagus merencanakan menggunakan Chromebook karena setelah kita sudah punya Chromebook. Nah, mungkin Buning untuk melaksanakan rencana ini akan minta bantuan siapa? Kalau untuk rencana kedepannya ya Pak, saya ingin berkolaborasi dengan Pak Adrian karena beliau yang ikut paham terkait dengan IT memang di bidangnya. Kemudian nanti saya ingin minta bantuan untuk mengarahkan saya juga anak-anak lah untuk dapat menggunakan IT dalam pembelajaran. Terus kapan itu akan dilaksanakan Bu? Rencananya itu mungkin minggu depan Pak. Akan saya perbaiki pembelajaran hari ini di minggu depan. Ya, jadi Buning berkomitmen akan memperbaiki pembelajaran dengan tadi ya, membuat kelompok, kemudian menambah media dengan menggunakan produk, minta bantuan Pak Andrian ya, menguasai IT. Baik Buning, dari percakapan kita pada ini dari awal sampai akhir, apa yang Buning dapatkan dari proses supervisi akademik ini? Yang saya dapatkan hari ini Pak, saya bisa mengembangkan kompetensi saya terutama dalam proses pembelajaran, pembagian kelas, kemudian juga untuk proses belajar mengajar untuk secara efektif dan aktif, kemudian juga asesmen yang saya gunakan juga. Ini tadi juga saya mendapat pengalaman baru yaitu terkait dengan tambahan media yang bisa digunakan anak-anak mungkin untuk bisa lebih menguasai IT lagi. Nah dari situ saya jadi lega Pak untuk bisa mengembangkan kompetensi saya ke depan. Jadi apa rencana pengembangan kompetensi Buning untuk ke depannya? Ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya ya Pak, perbaikan yaitu saya tadi akan membuat kelompoknya, menambah anggota kelompok. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan media tambahan berupa Chromebook di dalam pembelajaran. Kemudian untuk dapat membantu saya yaitu saya akan berkolaborasi dengan Pak Adrian. Terus kira-kira apa yang Buning butuhkan untuk mendukung pengembangan diri ini? Kalau yang saya butuhkan karena tambahan media tadi berupa Chromebook ya Pak, harus menggunakan internet. Nah, dari pihak sekolah saya akan meminta bantuan untuk menambahkan bandwidth-nya supaya lebih lancar untuk digunakan anak-anak dalam mengakses internet. Terus rencana pengembangan dirinya kapan ini Bu? Ini minggu depan. Minggu depan. Iya. Terima kasih Buning telah membuat rencana pengembangan diri dengan kegiatan penggunaan media Chromebook. Minta bantuan Pak Andrian untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan daya dukung yang dibutuhkan adalah Chromebook, kemudian listrik, jaringan internet, insya Allah akan kita tingkatkan penduduk sekolah kita. Terima kasih Buning telah bersedia melakukan percakapan coaching dalam tugas akademik ini. Mudah-mudahan kompetensi Buning benar-benar meningkat, terutama pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih juga Pak, saya sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran dan sudah diberikan kesempatan ada tadi supervisi ya Pak di dalam kelas sehingga saya bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan yang masih